Hai semuanya, selamat bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Yang penting sehat, kuat, bahagia selalu. Oke, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik ya, terutama ini buat adik-adik dari SMA, dimanapun kalian berada, di tahun yang sangat dinamis, karena punya telinga yang panjang, tahun kelinci. Nah, kemarin kita udah mulai masuk tahun kelinci di 22 Januari 2023. Sementara kalau kita melihat, mendengar, membaca di berbagai media yang kita ketahui semuanya, itu banyak yang meramal bahwa tahun ini, tahun kelinci ini adalah tahun yang penuh dengan keprihatinan. Nah, oleh karena itu kita akan membahas bersama-sama. Moga-moga kita menjadi lebih sadar, lebih paham. Yang penting kita tidak perlu takut, optimis, namun selalu waspada. Nah, itulah yang kita bayangkan bahwa ekonomi di Indonesia khususnya untuk tahun ini, meskipun banyak yang meramal akan ada kondisi yang tidak baik-baik saja, tetapi kita harus selalu optimis, namun juga harus selalu waspada. Nah, mengapa kita optimis? Mari kita melihat berbagai data ekonomi khususnya, baik data di Indonesia maupun kondisi perekonomian dunia yang menunjukkan mengapa kita harus optimis. Bahwa di tahun 2023 ini, seperti kita ketahui, beberapa waktu yang lalu itu Presiden sudah me-launching APBN 2023 yang tentunya prosesnya sudah disetujui oleh DPR. Jadi ada proses yang secara hukum itu kuat. Nah, kalau kita melihat pada data itu anggarannya mencapai lebih kurang 3.061,2 triliun. Nggak ngebayangin kan, gede banget anggarannya. Nah, tentunya dalam konteks APBN tersebut itu terbagi ke dalam alokasi untuk belanja pemerintah pusat untuk keperluan gaji pegawai, bayar utang, subsidi dan seterusnya itu 2.246,5 triliun, dan transfer ke daerah yang meliputi dana perimbangan, kemudian dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana desa itu sebesar 814,7 triliun. Dan defisitnya untuk tahun 2023 ini menjadi lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 598,2 triliun atau 2,84%. Artinya secara legalitas itu masih berada di bawah 3% yang dipersyaratkan di dalam peraturan perundangan. Kemudian dari anggaran belanja tersebut itu target pendapatan itu sebesar 2.463 triliun, dari pajak itu 2.021 triliun, dan dari penerimaan negara bukan pajak yang lain. Nah, asumsi yang dipakai untuk menyusun APBN tersebut, ini adik-adik harus paham juga bahwa ketika menyusun anggaran 2023 ini tidak sesaat, tapi prosesnya sudah hampir setahun. Jadi sejak awal 2022 yang lalu, pemerintah beserta berbagai lembaga-lembaga negara yang lain itu menyusun anggaran yang didasarkan pada kondisi tahun ini. Jadi tahun 2022 itu mulai menyusun anggaran untuk tahun 2023 tentunya dengan menggunakan asumsi. Nah, asumsi itu tentunya yang terkait juga dengan berbagai kondisi di tahun 2023 ini. APBN tahun ini 2023 itu tidak sesaat menyusunnya, tapi prosesnya jangka panjang, hampir setahun. Jadi dimulai sejak 2022. Nah, bagaimana kita pemerintah dalam ini menghitung APBN untuk tahun depan, tahun ini, tetapi menggunakan waktu setahun yang lalu? Itu kita harus menggunakan asumsi. Asumsi itu anggapan. Oh, tahun 2023 pertumbuhan ekonomi sekian persen, inflasi sekian persen, kemudian suku bunga sekian persen. Nah, itu yang disebut dengan asumsi. Nah, tentunya ketika menyusun asumsi tidak sembarang, harus punya dasar. Nah, ini nanti kalau kita belajar dalam konteks yang disebut dengan statistik, kita menggunakan asumsi, menggunakan misalnya deret waktu. Nah, nanti adik-adik di SMA yang dulu pernah menghitung dengan deret hitung, deret waktu, deret ukur, nah itu yang lebih kurang digunakan oleh pemerintah, tentunya dengan berbagai modifikasi. Nah, kemudian asumsi-asumsi tersebut membentuklah angka-angka APBN yang tadi sudah saya sebutkan, kemudian itu dipakai untuk menjalankan pembangunan. Nah, tentunya ada tujuan-tujuan yang harus dipenuhi oleh pemerintah
pemerintah sebagai konsekuensi dari menyusun anggaran. Nah, berbagai tujuan tersebut antara lain yang lagi in tentang kemiskinan. Jadi target kemiskinan ini turun antara 7,5 sampai 8,5%. Kemudian pengangguran terbuka 5,3% sampai 6%. Indeks Gini ini mengukur ketimpangan yang kaya dengan yang miskin 0,375 sampai 0,378 serta IPM 3,31 sampai dengan 73,49. Nah, adik-adik yang di SMA tentunya ini menjadi apa toh itu yang disebut dengan IPM dan seterusnya. Nah, gampangnya itu ketika kita mendapatkan kemudahan di dalam berbelanja, kemudian kita mendapatkan kepuasan, kita bisa belanja itu kan kalau kita punya pendapatan. Nah, pendapatan yang kita peroleh tersebut itu akan menghasilkan ukuran yang makin tinggi, tentunya akan menjadi indikator kita semakin berbahagia. Tetapi itu tidak cukup, ada indikator-indikator yang lain. Adik-adik dimudahkan di dalam mendapatkan sekolah yang lebih tinggi, maka ada indeks pendidikan. Sekarang kita bisa melihat berbagai fasilitas kesehatan di mana-mana itu terkait dengan indeks kesehatan. Jadi berbagai indikator yang tersebut itu akan membuat kita menjadi lebih hidup. Jadi bikin hidup lebih hidup. Nah, tentunya ini harus ada sesuatu, yaitu kita harus optimis. Nah, bagaimana kita optimis? Nah, kita menjalani kehidupan kita masing-masing. Ketika kita menjalani sebagai seorang siswa, ya kita adik-adik khususnya, ya lakukanlah sebagai siswa SMA, menjalani kegiatan di sekolah, nanti mendapatkan ilmu yang nanti dipakai untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang lebih baik. Nah, tentunya kita bisa melakukan pilihan, ada banyak perguruan tinggi. Nah, ini menjadi cara yang mudah bagi saya ketika menjelaskan tentang hubungan antara yang di awal tadi, mengapa kita waspada, mengapa kita harus optimis. Nah, kondisi-kondisi ini menunjukkan keoptimisan kita. Jadi kita nggak perlu khawatir, tetapi kita harus waspada. Kenapa? Adik-adik semua tahu 2021 kita barusan bangkitlah dari pandemi COVID-19. Tetapi begitu kita bangkit, ada perang di Eropa, ada kondisi yang tidak menguntungkan juga di kawasan Asia, khususnya antara Cina dengan negara-negara tetangganya. Nah, tentunya ini membuat dunia jadi tidak nyaman, sehingga ada berbagai risiko yang terkait dengan risiko keuangan, yang terkait dengan risiko pangan, dan satu yang penting terkait dengan risiko energi. Nah, kebetulan untuk Indonesia, risiko pangan, risiko energi, dan risiko keuangan ini kalau kita melihat pengalaman ketika pemerintah dalam konteksnya ada koordinasi antara Bank Indonesia, OJK, LPS, kemudian Kementerian Keuangan, dan lembaga-lembaga yang itu bersinergi, berkolaborasi. Yang alhamdulillah kita bisa lepas dari kondisi COVID-19. Nah, pengalaman-pengalaman itulah yang kemudian membuat kita jadi optimis. Di samping tentunya kondisi ekonomi kita juga oke saja. Nah, contohnya yang barusan di-launching oleh Bank Indonesia itu data yang terkait dengan cadangan devisa kita. Jadi kalau kita bicara tentang diri kita, tabungan kita itu bagaimana toh? Nah, kalau kita bicara konteks negara, cadangan devisa kita aman, bisa untuk ngimpor 5-6 bulan. Padahal dalam indikator ekonomi internasional itu 3 bulan, kita lebih 2-3 bulan, jadi aman. Nah, oleh karena itu kita optimis, kita waspada, kemudian tentunya ini harus kita lihat juga bagaimana kondisi kita di dalam menjalani hidup kita masing-masing, agar apa? Agar rasa optimis tersebut itu tidak membuat kita jadi semakin takut. Kalau takut nanti jangan-jangan ini akan membuat kita menjadi tidak bergairah, malah membuat kita sakit. Nah, tentunya kita tidak ingin. Kita harus sehat, kita harus kuat, kita harus bahagia. Sampai di sini, nanti kita sambung lagi pada waktu-waktu yang lebih lanjut dengan tema-tema yang lebih menarik. Selamat ya, salam sehat, salam kuat.